Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan doa dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini, hingga saat ini kita masih banyak diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan ribuan nikmat yang tak terhitung. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada dasarnya telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah salah satu manusia yang paling sempurna dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan tema moderasi beragama. Berkaitan dengan tema tersebut, mari kita ingat kembali salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dari ayat tersebut, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya dapat menjadi penengah di segala bidang. Dalam bahasa modern disebut dengan moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesenjangan. Artinya tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata moderation, yaitu sikap sederhana. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud, memiliki arti tengah-tengah. Kemudian i'tidal yang artinya adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini, bahwa moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai cara pandang sikap dan perilaku yang mana selalu mengambil porsi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Tapi sayangnya, istilah moderasi sering disalahpahami. Moderasi sering dikaitkan dengan kompromi keyakinan dengan agama lain, tidak sungguh-sungguh dalam beragama, tidak peduli dengan agama sendiri, bahkan dikatakan sebagai liberal. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara agama sendiri dengan penghormatan kepada agama orang lain yang berbeda keyakinan, dan juga menerima perbedaan hidup bersama dalam damai sehingga terciptanya toleransi dan kerukunan. Dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberagaman baik dari suku, budaya, dan bahasa. Hal ini pernah disampaikan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar saling kenal mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Saudara-saudaraku seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perbedaan tersebut, maka kita sebagai umat Islam hendaknya bersikap tawasud atau tengah-tengah. Islam sebagai agama telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menghormati keyakinan agama lain.
Hal ini tercermin dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Berkaitan dengan keimanan kita sebagai seorang muslim, sudah diajarkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 tersebut, yang mana keimanan kita harus kokoh sebagai seorang muslim dan tidak mencampur adukkan keimanan kita dengan keimanan orang lain yang berbeda keyakinan. Berkaitan pula dengan muamalah, kita sebagai seorang muslim boleh saling bekerja sama dalam kebaikan, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan, atau apabila kita masak makanan yang enak, tetangga yang berbeda agama boleh kita kasih. Apabila tetangga berbeda agama ada yang meninggal dunia, kita boleh bantu proses pemakamannya. Begitulah indahnya umat Islam dalam menjalankan moderasi beragama. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat salah satu kisah yang mana ada seorang nenek Yahudi. Dia seorang perempuan tua dan buta. Dia juga selalu menjelek-jelekan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi dalam kondisi tersebut? Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi Muhammad jengkel? Tentu tidak. Nabi Muhammad justru setiap hari menyuapi si nenek tersebut dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Maka tatkala Nabi sudah meninggal dunia, kebiasaan tersebut diteruskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi apa yang terjadi? Suapan Abu Bakar malah diludahkan tepat di dahinya. Dengan si nenek sambil marah-marah, mengapa suapan ini tidak sehalus biasanya dan tidak selembut biasanya? Maka dari itu Abu Bakar menceritakan bahwa yang biasanya menyuapi ialah Nabi Muhammad SAW. Seketika itu si nenek menangis dan masuk Islam. Begitulah indahnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, terkhususnya bagi umat Islam, tentang moderasi beragama. Semoga kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah Nabi ajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat khilaf dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.